laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Insentif itu kan kita berikan untuk wisatawan dari daerah-daerah yang sudah diperkirakan tidak menjadi epicentrum dari virus corona. Saudara, mewabahnya virus corona berdampak pada perekonomian global dan juga berdampak pada perekonomian Indonesia, termasuk juga sektor pariwisata. Lalu bagaimana pemerintah harus bersikap untuk menghadapi wabah corona yang juga berpengaruh pada perekonomian global dan Indonesia? Inilah Dua Arah malam hari ini bersama Melawan Corona. Corona yang menyebar secara global berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini mendorong pemerintahan Jokowi meluncurkan sejumlah strategi untuk mengatasi dampak virus corona. Salah satunya mengantisipasi melemahnya industri pariwisata dengan alokasi dana ratusan miliar rupiah. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartanto beberapa waktu lalu. Alokasi tambahan sebesar 298,5 miliar terdiri dari alokasi untuk airlines dan agent. Itu diberikan diskon khusus ataupun semacam insentif, totalnya 98,5 miliar. Kemudian ada untuk anggaran promosi sebanyak 103 miliar dan juga untuk kegiatan turisme sebesar 25 miliar dan familiarization dan influencer sebanyak 72 miliar. Alokasi dana pemerintah untuk sektor pariwisata menuai kontroversi, terutama komponen insentif influencer sebesar 72 miliar rupiah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, menganggapnya sebagai cara amatiran yang dilakukan pemerintah. Kalau soal influencer, saya kira ini ya mungkin cara-cara yang agak amatiran ya saya lihat. Untuk membayar influencer supaya menggenjot turisme kita karena dampak coronavirus. Lalu, tepatkah insentif 72 miliar rupiah digelontorkan pemerintah untuk para influencer? Di tengah perlambatan ekonomi dalam negeri dan bagaimana langkah pemerintah setelah virus corona terdeteksi di Indonesia? Dan kita akan membahas tema Dua Arah malam hari ini bersama Melawan Corona, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Dan pertama saya perkenalkan kepada Anda, Prof. Hendrawan Supratikno, politisi PD Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam, salam kebangsaan. Dan juga Pak Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama KSP, Kantor Staf Presiden. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ibu Eni Srihartati, ekonom dari Indef. Selamat malam, Bu Eni. Dan juga Pipin Sofyan, Ketua Departemen Politik PKS. Pak Pipin, selamat malam. Assalamualaikum. Yang menjadi headline atau informasi utama hari ini, Saudara, adalah ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus corona pertama di Indonesia, di mana ada 2 warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit corona. Masyarakat tetap diminta untuk tidak panik menghadapi ini. Kami hadirkan pernyataan dari Direktur Rumah Sakit Universitas Erlangga Surabaya, Profesor Nasronuddin, berikut ini. Masyarakat saya kira tidak perlu cemas yang berlebihan ya, tidak usah terlalu takut yang berlebihan karena virus corona ini sama hakikatnya dengan virus-virus yang lain ya. Artinya itu termasuk self-limited ya, bisa dieliminasi oleh tubuh sendiri sepanjang kekebalan tubuh daripada individu itu cukup baik ya. Masyarakat diminta untuk tidak panik, terus menjaga kesehatan, karena tadi disebutkan oleh Direktur
Rumah Sakit Universitas Airlangga bahwa virus ini mempunyai limitless atau umur tersendiri. Tapi dari virus corona ini juga berdampak pada sektor perekonomian Indonesia, di mana IHSG terkoreksi hingga 4%, kemudian juga rupiah juga melemah dibandingkan dolar Amerika Serikat hingga mencapai Rp14.300 per dolarnya. Ini sudah direspon oleh pelaku ekonomi nih Pak Dhani. Lalu bagaimana upaya pemerintah untuk bisa menghadapi ini wabah corona yang kemudian berpengaruh pada perekonomian Indonesia? Ya, pertama dari sisi neraca transaksi berjalan, ada ataupun tidak ada corona, sebetulnya untuk hubungan antara RI dengan RRT itu sebetulnya sudah defisit dalam transaksi berjalan pajak ekspor. Ditambah lagi dengan adanya virus corona, karena kontributor Cina terhadap produk domestik bruto global itu sekitar 20-22%. Dan pertumbuhan ekonomi Cina juga berpengaruh signifikan. Penurunan 1% dari pertumbuhan ekonomi Cina menyebabkan penurunan juga sekitar 0,2-0,3% dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dan target pertumbuhan ekonomi nasional sudah dikoreksi juga ya? Otomatis ada terjadi pengkoreksian dan rata-rata perkiraan sih sekitar 4,7-4,8% pertumbuhan ekonomi nasional kita pasca corona ini. Nah, oleh karena itu pemerintah melakukan breakthrough, terobosan-terobosan untuk membuat terobosan di bidang kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan fiskal itu adalah mendorong perputaran uang supaya secara simultan bisa berjalan lebih cepat. Konkretnya seperti apa Pak Dhani? Nah, karena kita tahu, menurut data BI, dampak corona ini menyebabkan perputaran uang mengalami kelambatan sekitar 3,7 US dollars, miliar dolar. Nah, dari sektor pariwisata sendiri sudah 1,3 miliar US dollar kelambatan dari perputaran uang. Oleh karena itu stimulasi dari untuk menambah perputaran uang ini salah satunya dengan paket kebijakan fiskal untuk memberikan insentif terhadap sektor pariwisata, karena jumlah kunjungan wisatawan mancanegara itu 14 juta dan 2 juta diantaranya adalah dari Cina. Baik. Nah, oleh karena itu didorong paket promosi wisata. Jadi saya lebih senang dengan menyebutnya tidak influencer, tapi adalah paket promosi wisata. Paket promosi wisata ini dalam bentuk insentif pariwisata nilainya Rp298,5 miliar. Ada beberapa komponen di sana. Yang pertama adalah insentif maskapai dan biro perjalanan, jumlahnya Rp98,5 miliar. Kemudian juga anggaran promosi Rp103 miliar, kegiatan turisme Rp25 miliar, dan jasa influencer Rp72 miliar. Bu Eni, sudah tepatkah apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk dengan stimulus insentif pariwisata ini? Insentifnya pasti dibutuhkan. Jadi insentif dengan kondisi sekarang ini kan sektor pariwisata memang langsung berdampak Mbak Cindy. Jadi signifikan sekali di hampir tidak hanya yang besar-besar seperti Bali ya, di hampir semua destinasi memang mengalami penurunan. Tapi kalau melihat tadi detail atau alokasi tadi sebenarnya begini, yang pasti dengan adanya virus corona ini Indonesia terkena atau tidak terkena wabah virus itu pasti dengan sendirinya. Ini hampir semua negara kemarin sudah mengeluarkan pertama travel warning dan kedua dari sisi travelernya sendiri, orangnya sendiri itu pasti sudah sangat berhati-hati sekali, lebih mengutamakan aspek kesehatan daripada sekedar leisure. Bisnis saja dibatalkan, apalagi hanya sekedar bertamasya gitu kan. Nah artinya apa? Artinya kalau sasaran kita promosi itu ke Wisman atau wisata mancanegara itu sudah pasti bisa dipastikan walaupun tanpa kajian ya, hampir dipastikan tidak begitu efektif. Jadi apa yang harus dilakukan supaya bisa efisien meningkatkan juga? Justru adalah bagaimana wisata Nusantara kita. Karena dengan adanya virus corona ini yang tadinya pengen ke luar negeri juga ragu-ragu kan. Jadi berpindah ya. Ini yang harusnya langsung ditangkap peluang ini. Jadi bagaimana peluang dan insentifnya apa? Insentifnya tinggal dibalik. Dulu apa yang menyebabkan mereka kok lebih tertarik pergi ke luar negeri daripada Raja Ampat yang luar biasa, Labuan Bajo yang luar biasa. Itu persoalannya apa? Baik, Prof. Hendrawan. Setuju. Yang dilakukan? Setuju, jadi karena habitat utama atau katakanlah hotspot yang pertama ada di Wuhan, dalam bahasa Mandarin krisis itu namanya Weiqi. Sedangkan di balik Cihue itu artinya peluang. Jadi kita juga harus secara tajam melihat peluang-peluang apa yang bisa dimanfaatkan, diambil dalam kondisi seperti ini. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Ibu Eni tadi,
yaitu bahwa insentif ini lebih banyak diarahkan untuk merangsang atau mendorong bisnis wisatawan Nusantara untuk lebih tertarik bepergian, karena banyak sekali destinasi wisata Indonesia yang luar biasa. Yang saya tahu banyak juga masyarakat kita yang belum sempat atau belum pernah mendatangi destinasi wisata itu. Kalau sekarang misalnya difokuskan pada wisatawan domestik, wisatawan Nusantara, padahal hari ini kita bisa melihat bahwa ada 2 warga negara Indonesia dinyatakan positif corona. Apakah ini masih bisa dilakukan secara efektif dan juga efisien dengan insentif pariwisata? Sebenarnya keluhan tentang harga tiket yang mahal, ya, informasi yang kurang pada destinasi wisata unggulan kita ini kan sudah kita rasakan lama. Ya. Itu sebabnya satu kebijakan sebenarnya efektif apabila momentumnya tepat. Betul. Nah, sekarang persoalannya apakah momentum ini tidak terlambat, karena banyak yang menganggap juga jangan-jangan ini too little too late, ya. Sudah sedikit telat gitu. Keluhan tentang harga tiket misalnya itu sudah tapi kita rasakan 6 bulan kemudian yang lalu. wabah corona dijawab dengan insentif pariwisata. Jadi kebijakan fiskal ini kan salah satu upaya untuk agar anggaran belanja ini memiliki efek ungkit yang lebih besar. Karena coba kalau kita lihat komponen PDB, ya, consumption relatif stabil, kemudian ekspor minus import relatif malah berkurang. Maka andalan kita adalah bagaimana mendorong investasi dan sekali lagi kualitas belanja pemerintah ini yang ditingkatkan. Oke, baik. Pak Pipin, ada selain pariwisata, ada sektor manufaktur, kemudian juga aliran investasi asing. Anda melihatnya apakah pemerintah terlalu berkonsentrasi pada sektor pariwisata? Saya setuju dengan Mas Dhani tadi bahwa kondisi adanya virus corona ini menyebabkan perputaran uang sangat lamban. Ya. Sebagaimana lambannya pemerintah menangani virus corona ini. Sebagaimana pemerintah sangat lamban ketika mengeluarkan kebijakan untuk melarang warga negara asing yang terkena virus corona dibiarkan tetap masuk ke Indonesia. Ini kan sekarang kita bersama untuk melawan corona. Betul, jadi apa yang dan bisa Anda itu harus dimulai dari evaluasi, menyadari bahwa yang dilakukan oleh pemerintah 1 lamban, 2 tertutup. 2 hal ini berbahaya. 2 hal inilah yang menyebabkan 2 hal. 1, international distrust. Yang kedua adalah kemarahan dan kekhawatiran publik. Jadi sebetulnya masyarakat internasional dan juga warga negara Indonesia sudah melihat bahwa ini sepertinya ada yang ditutup-tutupi oleh negara kita. Pemerintah sudah melakukan silent operation dan tadi saya kira sudah didengarkan bahwa betul bahwa itu dilakukan. Tetapi yang diinginkan oleh dunia internasional dan warga negara kita itu apa sih sebetulnya? Mereka ingin mengetahui kondisi yang sebenarnya. Mereka ingin negara ini terbuka bagaimana planning ke depan, grand design untuk Indonesia menghadapi bersama melawan corona. Gimana evaluasi dan kesiapannya di Pak Dhani? Ya, kalau disampaikan bahwa kita tidak transparan, tidak informatif, sebetulnya kurang tepat juga. Karena kita KSP, Kartu Staf Presiden itu buat yang namanya Pusat Informasi dan Integrasi Data Terpadu tentang penanganan virus corona. Dan itu semua transparan. Dan publik tidak mengetahui. Setiap data diupdate, 1 hari sekian kali kita update. Dan dengan ditemukannya hari ini 2 pasien yang positif corona, itu menunjukkan kita transparan. Kalau kemarin hasilnya tidak positif, memang tidak ada yang positif. Nah sekarang setelah melalui beberapa proses uji klinis, sehingga terlihat itu positif. Lalu diungkapkanlah bentuk positifnya. Grand design-nya berikutnya untuk ke depannya, untuk bisa menghadapi juga perekonomian Indonesia, menghadapi wabah virus corona ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau apa yang akan dilakukan pemerintah? 1, mensupport kebijakan fiskal, salah satunya tadi dengan mempercepat penyerapan dari belanja pemerintah. Karena kan PDB itu harus tidak boleh merosot terlalu signifikan. Ketika consumption, investasi, ekspor, impor itu defisit, sekarang kita coba menekankan kepada belanja pemerintah harus kepada sektor yang produktif, yang padat karya, padat modal, dan padat penyerapan tenaga kerja. Sektor yang produktif. Saya tentang insentif. Satu hal. Nanti kita akan bahas ya. Pak Pipin, selepas jeda kami akan kembali juga tentang bagaimana masyarakat tidak panik menghadapi virus corona yang tengah mewabah di dunia. Selepas jeda kami akan kembali.